Nah itu saya ditemui sesosok orang yang tinggi pakai jubah putih, wajahnya itu polos, maksudnya polos rata lah rata, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak punya bibir, mulut, kuping, pokoknya rata lah. Polos ya. Polos seperti tembok itulah, putih. Lah dia ngomong begini, kamu jangan main-main ya. Ini si gadis ini sudah saya nikah. Dan sukmanya sudah aku bawa ke pantai utara. Anda itu siapa? Lah dia jawab, aku ini Den Bagus Kuncung gitu. Den Bagus Kuncung, Iya. namanya itu. Namanya aku Den Bagus Kuncung. Saya siluman buaya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang akan selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber, di mana seseorang pasti mempunyai pengalaman cerita mistis. Bagi kalian dari manapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, saya doakan semoga kalian ini selalu sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat dalam aktivitas apapun yang menyaksikan di channel Kang Jin Misteri. Amin. Oke, kali ini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Mas Ali, yang akan berbagi pengalaman cerita mistis. Mas Ali ini pernah menolong dan mengobati, di mana seorang gadis perawan ini sudah ditumbalkan. Dan sukmanya ini sudah dibawa di laut utara Selamaran, Kota Pekalongan, wilayah Dewi Lanjar. Dan seorang gadis perawan tersebut sudah gila karena sukmanya sudah ditarik di wilayah Dewi Lanjar dari bangsa jin yang sudah menarik sukmanya. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Apa kabar Mas Ali? Sehat ya? Sehat. Makasih nih sudah sempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman cerita mistis. Yeah. Monggo Mas Ali cerita ini dari awal sampai akhir. Jadi peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 lalu. Pas itu setelah saya nikah berapa bulan kemudian, ada seorang wanita yang lewat di depan rumah saya dan berteriak-teriak histeris lah, seperti menantang dan membawa batu. Katanya saya itu sakti, tidak tertandingi lah intinya. Sopo sing wani karo aku ini. Boleh maju, gini bahasa Jawanya gitu. Lah orang-orang di situ kan pada memandang ya. Oh itu dia tuh orang gila. Dia tuh orang gila sudah 8 tahun. Gak usah dihiraukan. Dan kata istri saya juga begitu. Oh dia orang gila, jangan dihiraukan. Lah terus saya itu penasaran. Saya penasaran dan kasihan lah. Kok wanita cantik itu kok sampai gila, sampai 8 tahun. Dan maksudnya apa penyebabnya kan gitu. Terus saya telusuri ke rumahnya. Ke rumahnya itu saya telusuri. Saya ketuk pintu. Saya tanyalah sama orang tuanya. Ya saya dipersilakan oleh orang tuanya. Gimana Mas ya? Ada apa Mas? Gini Pak, oke. Kok saya kasihan sama anak Bapak, kok begini katanya kok udah gila 8 tahun nggak sembuh-sembuh. Kira-kira ada apa sih Pak? Kok sampai menantang dan
melempar batu orang yang lewat. Ya gimana Mas ya, kata orang tua itu, saya sudah mengikhtiari, intinya sudah saya obatilah, berobat ke sana kemari, sudah habis uang 10 juta katanya. Sudah habis uang 10 juta ini untuk mengobati Untuk mengobatinya. anaknya itu. Iya, Tapi nggak kunjung sembuh. tapi nggak kunjung sembuh. Lah ngobatnya kemana aja Pak Awe? Ya kemana-mana, sampai dari Demak, Kudus, sampai ke Cirebon katanya gitu. Gus siapa itu namanya lah Awe. Bapak Kiai siapa Awe, gitu. Nah intinya belum dikasih jodoh lah gitulah. Ya kiai-kiai kesini, kiai di sini di Pekalongan juga ada yang mengikhtiari, tapi belum kunjung sembuh juga. Pernah ada yang disiram pakai kopi, ada yang dilempar batu, ada yang celananya dipelorotin, kan lucu juga, aneh lah. Ada yang ditantang juga, kamu itu belum apa-apa kesaktiannya sama saya, gitu. Tapi kayak omongan itu kan pastinya kan bukan dia yang ngomong, itu bukan dia biasanya. Yang ngomong itu biasanya yang menguasai itu. Oh iya, saya tahu Pak Awe. Nah terus tolonglah Mas, kalau Mas bisa mengikhtiari atau teman Mas, kalau bisa tolonglah Mas Awe. Insya Allah Pak Awe. Insya Allah saya ikhtiari Pak. Terus saya nanti kesini lagi Pak ya. Nanti habis maghrib saya kesini lagi. Ini kan siang hari ini. Saya kesini kan siang hari. Nanti habis maghrib saya kesini, habis sholat maghrib nanti kesini. Habis itu habis maghrib lah saya ke situ lagi. Habis sholat maghrib saya ke situ lagi. Ya udah Pak, saya ambilkan air putih aja. Ya Mas, itu saya bacakan ayat kursi. Tapi sebelumnya kan saya udah pernah mentirakati ayat kursi ini selama 2 tahun lah. 2 tahun? 2 tahun. Jadi pertama saya mengamalkan karomah ayat kursi itu kan selama 40 hari ya. Maksudnya tirakatnya ya. Setelah itu kan saya istiqomah sampai 2 tahun. Iya. Nah itu saya yakin sepenuhnya lah buat menolong orang lah. Ngobatin kesurupan, ngobatin orang kena santet, teluh, pelet, terus ya macam-macam lah. Lah ini saya diuji ketemu orang yang gila 8 tahun. Terus itu saya ikhtiari lah. Saya bacakan dengan ayat kursi, saya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya si gadis ini bisa sembuh. Nah terus waktu saya membaca ini, nah itu saya ditemui sesosok orang yang tinggi, pakai jubah putih, wajahnya itu polos, maksudnya polos, rata lah, rata, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak punya bibir, mulut, kuping, pokoknya rata lah. Polos ya? Polos seperti tembok itulah, putih. Tapi ininya pocong, ini kuncungnya. Dikuncung itu sininya. Lah dia ngomong begini, kamu jangan main-main ya. Ini si gadis ini sudah saya nikah. Dan sukmanya sudah aku bawa ke pantai utara. Lah saya ngomong gini, Anda itu siapa? Lah dia jawab,
aku ini Den Bagus Kuncung gitu Den Bagus Kuncung Iya. namanya itu. namanya aku Den Bagus Kuncung. Saya siluman buaya putih. Saya siluman buaya putih Mm-mm. pantai utara sana. Ya. Oh, lah terus Bapak apa? Anda itu maunya apa? Kan saya gitu. Ini gadis ini sudah saya ambil sukmanya. Tidak akan bisa yang bisa membebaskan si gadis ini. Oh, iya. Kalau kamu berani-berani membebaskan si gadis ini, kamu bakal jadi taruhannya lah gitu. Pantang ya. Wow, saya merinding juga. Ya. Aduh gimana nih ya, gue. Saya pasrah aja cuma sama Allah. Sama Allah bahwa kebesaran ayat kursi ini bisa membantu lah intinya Iya. menjadi jalan keluar. Saya sih nggak bisa apa-apalah, cuman saya hanya lantaran dengan si ayat kursi ini. Saya bacakan, saya membaca di air putih itu berapa ya, itu 101 kali. Biasanya kalau orang kesurupan kan paling 7 kali. Terus di ayat terakhir saya membaca 7 kali bisa keluar. Nah ini orang gila yang ditawan itu kan berat lah. Intinya berat lah. Kata guru saya kan harus segini, jumlahnya segini. Caranya beginilah. Udah saya bacakan itu. Bacakan. Ini Pak, air ini tolong separuh dikasihkan untuk mandi ya. Untuk mandi lah intinya, dicampurkan air untuk mandi. Yang setengahnya bisa dicampurkan ke makanan. Lah makanan itu yang sukanya apa, kesukaannya gitu. Katanya bapaknya itu kesukaannya itu sarimi katanya. Mie kuah lah aku. Ya. Ya udah, ini nanti dicampurkan ke mie kuah sambil diciprat-cipratkan ke tempat tidur. Ya. Diciprat-cipratkan. Jadi air putih ini tolong yang banyakin gitu. Ya. Nah, terus setelah selesai ritual, minta tolong kepada Allah yang Maha Esa lah, Maha Kuasa, yang Maha Sakti lah. Udah Pak. Nah, terus diambil airnya, dicampurkan untuk mandi, untuk diambil untuk sarimi di tempat itu diciprat-ciprat. Udah Pak, saya mau pulang. Saya mau pulang dulu, ini udah malam. Ya Mas, terima kasih Mas ya. Ya semoga sembuh lah. Kan saya pasrah sama Allah. Allah yang mau menyembuhkan, bukan saya Pak. Ya Mas, makasih ya. Saya pulang. Lah keesokan harinya itu, pas waktu subuh itu, si gadis itu ke masjid Mas. Ke masjid? Ke masjid jamaah sholat. Jadi malamnya sudah dikasih itu airnya itu, subuh itu jamaah sholat ke masjid, kan dekat lah. Ya. Dekat ke masjidnya. Pergi ke masjid jamaah sholat. Istri saya melihat dan orang-orang sekitar kampung itu ya melihat bahwa si gadis itu yang saya tolong itu jamaah sholat. Dan seperti orang yang sadar gitu loh. Normal ya? Seperti orang yang normal. Kan selama 8 tahunan nggak pernah sholat. Jadi anak gadis itu kan pernah mondok Mas. Pernah mondok di pondok pesantren selama 6 tahun. Nah itu sudah menjadi ustadzah lah katanya. Sudah hafal Al-Quran, sudah intinya menjadi ustadzah lah.
Jadi dia itu masih punya kekuatan. Jadi sama energi si jinnya itu kan masih kuat lah ini. Ya. Mungkin kalau si gadis itu nggak kuat, ya mungkin sudah hilang, sudah mati. Nah terus dia sudah jamaah itu berarti kan saya kan, wah alhamdulillah, berarti kan sudah sembuh ya. Sudah sembuh, normal ya. Sudah normal kembali ini. Oh iya, kata istri saya, kayak orang normal. Oh. Terus orang tuanya itu datang ke saya sambil membawa itu apa, ketela mentah itu sih. Iya. Katanya tanda terima kasih. Bapaknya itu kan petani ya, ketela kacang gitu kan, bawa ketela. Ini mas, saya terima kasih, anak saya sudah normal. Iya, oh alhamdulillah pak. Lah terus sekarang masih jamaah pak? Iya sudah sering jamaah, ini duhur tadi ya jamaah. Oke, katanya gitu. Wah sudah alhamdulillah pak. Tapi gini mas, walaupun sudah jamaah, tapi ya masih melamun. Oh masih melamun, berarti kan nggak ngamuk lagi ya pak ya? Enggak mas. Nah terus waktu itu sudah hampir 1 minggu dia agak normal. Terus ada ular mas. Di rumahnya itu ada ular masuk. Ada ular masuk kecil. Ya. Ularnya itu kecil. Lah, tapi ularnya itu jadi gimana ya? Jalannya itu enggak seperti ini mas. Ya belok-belok. Enggak belok-belok, iya. Jalannya begini. Nah, Kok itu ya? iya. Jalannya menekuk gini. Lah itu diambil sama bapaknya itu. Diambil, ditaruh di keler ya. Ditaruh di dalam keler, ditutup. Itu ularnya itu bisa hilang mas. Ularnya Ularnya itu bisa hilang. Hilang sendiri. Padahal sudah dimasukkan ya? Padahal sudah dimasukkan keler putih, keler makanan itu. Ya, sudah ditutup ya? Udah ditutup rapat. Bisa hilang? Itu bisa hilang. Lah, terus bapaknya itu ngomong sama saya, mas, saya itu didatengin ular mas. Seginilah. Lah, terus saya tutup di keler, di dalam keler. Tapi kok sekarang udah hilang. Masa pak ularnya hilang sendiri? Iya mas. Lupa kali pak. Ya. Enggak mas. Lah terus ularnya itu dari mana mau? Ya nggak tahu pak. Nggak tahu mas. Ya. Itu ular itu datang lagi mas. Kan udah hilang ya. Ya. Besoknya datang lagi. Ditangkap lagi. Lah terus saya suruh bunuh ular itu. Bunuh? Iya bunuh aja pak. Apa dibakar apa dibunuh gitu. Udah dipakai pisau itu dibunuh. Nah dibunuh, udah nggak datang lagi. Dibunuh terus di dalam kelernya itu udah nggak datang lagi, nggak ngilang lagi. Ya. Nggak ngilang lagi, udah dibuang aja. Ya gitu kayak. Nah terus kayak gitu, terus saya gini, pas saya pergi ke makam ya, ke makam wali di daerah sini, namanya ya dekat situlah. Ya. Dekat situ kan ada makam wali lah. Saya ziarah sendiri jam 1 siang itu. Jam 1 siang. Saya itu didatengin ular besar mas. Ular besar, matanya merah, warnanya hitam kelam. Ya besar lah seperti piton itu. Seperti piton itu. Seperti piton itu. Jalannya cepat.
jalannya cepat. Saya kan takut ya. Apa ini ada efeknya, maksudnya sana. Oh, kan itu dekat kali juga, Ya. dekat kali besar itu. Lah itu masuk ke apa? Pohon duet namanya ya, pohon duet. Masuk bisa menembus mas, menembus pohon duet itu terus saya kok bisa menembus, ular itu bisa menembus aku. Ya terus pohon itu tumbang sendiri mas, nggak ada yang Nggak bisa nebang nggak ya, ada Chan? yang nebang tapi kok tumbang sendiri, panas, seperti panas itu, Ya. rontok itunya. Lah itu apa ada efek kayak saya menolong si gadis itu ya. Lah terus sampai sekarang itu istri saya juga yang agak stres mas. Agak stres. Iya. Kenapa? Lah mungkin apa efek dari itu saya menolong terus dia dendam atau gimana ya Stresnya sampai sekarang? sampai sekarang. Stresnya gimana, Mas? Ya maksudnya stres ya sering ngamuk ya memperlakukan saya ya kadang saya mau dicekik. Kan saya belum punya anak itu. Terus saya cerai mas. Padahal saya itu nikah sudah 7 tahun lah. Nikah sudah 7 tahun sama istri saya itu. Ya seperti orang gila itulah. Terus saya sekarang nikah lagi. Sudah nikah lagi berarti saya nikah 2 kali inilah. Itu Karena sudah berapa tahun berarti itu? apanya? Stresnya? Ya stresnya ini udah 3 tahunan lah. 3 tahun. Iya, udah 3 tahunan. Tapi udah sembuh? Ya kadang sembuh, kadang enggak. Sering menyendiri itu. Sering menyendiri. Nah, apa itu saya bertanya-tanya sama saya sendiri ya. Apa ini efek dari saya menolong itu? Iya. Kan gitu Pak. Saya itu takut kayak gitu. Takut ya? Iya. Ini dendam. Ini yang gadis perawan tersebut ya. Gadis ini awalnya gimana mas kok bisa sampai gila ya terus sukmanya diambil ke Laut Utara selamaran. Awalnya gimana mas kejadiannya itu sebelum dia gila? Awalnya itu dia itu ada seorang cowok lah Ya. mau menikahi dia. Katanya ini kata cerita dari tetangga dari orang tuanya Ya. itu. Jadi si cowok ini orang kaya mas. Ya. Ya boleh dikatakan orang kaya lah. Orang kaya ya. Dulu ya. Jadi si gadis itu kan cantik mas ya. Ya. Cantik. Dia mau dinikahi nggak mau. Nolak ya. Kan si cowok itu kan udah jatuh cinta tapi nggak mau dan dia menolak lah. Ya. Menolak cintanya. Lah dia itu sakit hati entah kenapa dia itu sambil ngancam katanya. Udah kalau kamu nggak mau sama saya jangan harap kamu hidup gitu mas. Diancam ya? Iya istilahnya mengancam lah. Lah saya nggak takut mati urusan Allah. Iya. Katanya sama si gadis itu kan. Oh iya lihat aja nanti. Lah itu setelah dari ancaman-ancaman itu baru efek-efek itu sedikit demi sedikit itu berubah. Si gadis itu berubah. Terus yang anehnya itu pas waktu saya itu membaca ayat kursi di dalam rumah itu, saya itu melihat ada kepala ya mas ya. Kepala si gadis itu ada di ini mas,
di atas Molo. molo, apa ya artinya molo, gantung itu mas, gantung seperti ayam itulah. Ya, digantung seperti Digantung seperti ayam itu dia di atas sana. Tapi kan nggak ada darahnya, ya. nggak berdarah lah. Loh, lah ini kok ada kepala kok mirip si gadis itu. Saya lebih merinding lagi mas itu. Ya ini apa maksudnya? Ya. Seperti ilusi saya atau bayangan Iya. atau apa? Tapi ya nyata, saya melihat nyata dengan mata kepala saya telanjang ini. Saya lebih itu yang merinding itu, waduh. Saya tanya sama orang tua, Pak, ini saya melihat kepala di atas sana, Pak. Lah, katanya bapak itu, oh benar, berarti benar kata kiai yang kesini. Ada orang dari mana ya, Demak atau yang mana namanya Gus siapa, katanya ini kepala si gadis ini dicancang di sini. Di atap Iya, molo di atap, itu. di molo itu. Tapi ya sebetulnya sukmanya sudah dibawa ke sana, ke kerajaan sana. Nah katanya si Den Bagus Kunjung itu katanya itu siluman buaya putih mas. Ya. Itu siluman buaya putih. Ya kalau menjelma buaya itu besar sekali mas. Besar sekali. Nggak seperti buaya biasa lah. Dia. Iya besar panjang. Ya sama kapal ya hampir besaran itu. Besar. Bisa besar bisa kecil lah ini kadang itu siluman sih ya. Itu wah takut sekali mas. Jadi pas si cowok itu ditolak itu mungkin dia itu mau menumbalkan si gadis itu biar mati. Nah, terus si cowok tersebut yang ditolak ya orang kaya tersebut ya, kok bisa mau menumbalkan gadis tersebut? Memang dia punya perjanjian apa mas? Kalau bermasalah perjanjian saya belum menelusuri itu sih. Iya. Nggak tahu latar belakangnya. Tapi biasanya kalau yang datang itu dari pantai utara itu biasanya ya biasanya mau ditumbalkan mas. Apa jual musuh, apa santet, apa saya sih nggak tahu sih. Mungkin jual musuh itu. Iya Mungkin jual juga. musuh. Karena ya masuk akal, ini kan si cowok tersebut kan dendam ya. Dendam. Dan akhirnya dia menumbalkan berarti dengan cara jual musuh. Karena kan dia dendam kan musuh gitu jadinya ya. Iya. Tapi anehnya masa melihat kepala di atas gitu. Kepala aja apa sama badannya mas? Kepala aja. Di atas? Iya di atas molo itu kepala ceweknya itu ya rambutnya ada rambutnya. Ya matanya pakai tali atau tabang mas? nggak ada ikatnya sih. Seperti nempel di situ. Nempel di atas atap itu molo iya. ya? Seperti nempel di sini. Jadi ini molonya ya? Iya. Nempel sini. Oh nempel. Matanya itu melihat saya. Berarti melotot itu? Melotot. Masa takut nggak mas? Ya takut lah. Setelah masa pas waktu baca air dengan ayat kursi ya? Iya saya membaca ayat kursi itu. Si gadis itu kan di bawah. Maksudnya kan dia itu di jendela itu melihat saya mas. Ya. Oh. Di korden itu melihat saya. Sepertinya seperti tahu lah. Ya. Dia itu seolah-olah tahu bisa menerawang saya. Kan yang di dalamnya kan ada siluman jinnya ya. Itu pas saya melihat ke atas ini ada kepalanya dia mas. Ada kepalanya si gadis itu. Ya. Melotot saya mas. Melototin saya. Jadi begini. Jadi ini molo begini ya. Nempel ya. Nggak ada talinya. Ya.
kepalanya putus, nggak ada darahnya. Iya. Rambutnya ya panjang. Mm-mm. Matanya melotot ke saya, Mas. Iya. Seperti ya gerak-gerak begini. Nah, saya ini kan tambah Nggak fokus ya? tambah nggak fokus dan apa, takut, ditambah saya stres gitu loh. Kan kalau nggak pernah melihat kayak gitu kan stres sih, Mas. Iya. Yang aneh-aneh kan stres aku. Ininya kan merinding, jadi jantungnya itu saya berdebar, Mas. Iya. Terus ditambah lagi ada sesosok orang berjubah tinggi Mm-mm. yang wajahnya nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, kan tambah saya stres, Mas. Padahal ada lampu penerangan, tapi kok bisa nyata begini, begitu. Nah itu sampai sekarang itu saya kadang melamun sendiri, Mas. Sama itu sampai melamun sendiri. Maksudnya melamunnya itu membayangkan, maksudnya kejadian itu kok yang saya alami itu kok Nyata ya? nyata gitu loh. Nggak di dalam mimpi, Iya. nggak hayalan, nggak rep-repan, itu enggak. Dan juga dia ngomong. Dan juga bisa ngomong. Iya kan? Iya. Masa juga ditantang kan? Iya. Juga menantang-nantang saya. Nah itu kan aduh saya tambah stres ini. Jangan. Terus istri saya ditambah bisa apa? Akhirnya stres juga. Kena dampaknya berarti ya? Apa itu kena dampaknya atau gimana? Nah itu kan, tapi sekarang sih sudah cerai ya. Oh, sudah cerai? Sudah cerai. Sudah cerai ya. Iya, saya sudah cerai sudah 4 tahun ini. Oke, maaf ya. Ini caranya dalam masalah apa, Mas? Lah kan kalau stres kan saya menanganinya repot. Oh, Repot, terus orang tuanya itu memfitnah saya, dikira saya itu kan yang membuat atau yang membuat akibat inilah. oh. Akibat apa menolong ini akhirnya begini, mungkin juga begitu. Orang tua kan hanya menganalisis begitulah saya. Masa kan sudah mengobati dan menyembuhkan gadis perawan tersebut yang sudah gila 8 tahun. Iya. Dan istri kena efek sampingnya, kena dampaknya. Kenapa Mas nggak bisa nyembuhin, Mas? Lah itu, Mas. Iya kan? Iya. Masa nggak kuat atau gimana ya? Nah, udah bukan masalah nggak kuat, Mas. Saya itu kan langsung diusir, Mas. Langsung diusir? Langsung diusir sama orang mertua saya. Oh, Setelah ada istri saya begitu, efeknya bisa begitu, saya langsung diusir. Ini gara-gara kamu menolong dia. Oke, ini istri kamu yang begini. Udah sana pergi aja, kamu intinya di sini apa, membuat susah gitu. tapi kondisinya sama, Mas. Stresnya sama si gadis perawan tersebut yang gila itu. Nggak beda tuh. Beda. Kalau si gadis itu kan kalau ada orang lewat kan dilempar batu, Ya. sambil nantang-nantang. Ya. Tapi kalau istri saya di kamar, cuman di kamar, nggak mau keluar, ya kadang berteriak, tapi jarang teriak-teriak. Tapi pas waktu dia ngamuk sama Mas mau dicekik gitu lah. Tapi lihatnya istrinya Mas atau ada yang beda wajahnya? Mas? Istri saya. Istri Mas? Iya. Nggak melihat ada yang beda itu? Enggak. Nggak. Lah itu saya nggak sempat menolong, maksudnya saya nggak sempat meritual itu. Kan saya sudah dilarang ke situ, Mas. Saya sudah ininya mau diblokir lah sama mertua saya. Udah nggak usah kesini lagi. Oh, kamu nyusahin keluarga sini. Tapi sudah punya anak, Mas? Belum. Belum. Iya. Itu waktu itu saya belum punya anak. Lah, ya udah saya mau kesini kan saya mau menolong Bu. Iya.
masa istri saya stres ngamuk, saya kok nggak bisa nolong. Iya. Udah nanti tak tolong saya sendiri. Gitulah, saya kan gimana lagi ya. Iya. Ya udah, saya sampai sekarang Masa diusir secara mentah-mentah ya? mentah-mentah ya. Setelah sebelum diusir tapi sudah ngeranapi 3 tahun ya? 7 tahun 7 tahun. saya sudah berkeluarga sama istri saya 7 tahun. 7 tahun. Tapi setelah kena dampaknya efek sampingnya masa menyembuhkan gadis perawan tersebut yang gila itu, ternyata kembalinya ke istrinya Mas dan Masnya sendiri nggak bisa nyembuhin gitu ya? Belum sempat dia, Belum sempat karena sudah diusir. karena sudah diusir, belum sempat. Tapi kalau umpama Masa nggak diusir, nggak cerai, mungkin bisa disembuhkan Mas. Insya Allah bisa. Hmm, Kalau dari efek itu insya Allah bisa. Kalau dikasih kesempatan, ya. kalau dikasih kesempatan insya Allah bisa. Tapi nggak dikasih kesempatan Mas. Tinggal dikasih kesempatan Langsung diusir secara mentah-mentah. langsung diusir, dan sampai sekarang udah diblokir lah. Iya. Intinya nggak boleh ke situ lagi. Hmm, Lah, ya saya bingung lah. Bingung ya. Sampai sekarang bingung. Ya kan podcast untuk datang ke sini podcast menceritakan apa adanya ya Mas. Iya. Tapi ini gadis perawan tersebut yang gila ini kan sudah ditumbalkan berarti ya, yang menjadi Iya. gila ini ya. Tapi kok nggak bisa nggak bisa sampai fatal ya Mas? Ya, ya kemungkinan dia itu masih kuat ya imannya ya. Karena dia mungkin pernah mondok gitu ya. Pernah mondok, pernah mendalami pernah zikir, pernah baca sholawat, kan jadi kan masih ada kekuatan. Dan anaknya pas waktu Masa ngobatin membaca ayat kursi dengan air putih tersebut, secara spontan dia langsung datang gitu ya, sosok Spontan. siapa itu namanya, Din Bagus Kunjung dari Laut Utara, siluman buaya putih. Iya. Terus kenapa kok ada kepala yang ngantung ini, maksudnya apa Mas? Nah itu Sukma. Oh, Sukma. Sukma dia itu udah digantung istilahnya ya, tapi secara melihatnya Mas di bawah ini melotot ya. Melotot dia. Ya sebetulnya sih mau minta tolong sih ya. Tapi kan sama siapa ini Ya. gitu ya. Terus pas waktu Masa diomongin sama Din Bagus Kunjung siluman buaya putih ini, Masnya secara cuma diam atau omong-omongan Mas? Ya saya mendengarkan omongan dia. Tapi nggak jawab. Ya saya jawab. Ya kalau kamu berani menolong si gadis ini, kamu nanti ada taruhannya. Kamu nanti saya apalah gitu lah. Ya saya cuma menjawab ya monggo lah, monggo. Saya kan di sini kan mau menolong. Saya nggak, intinya kan dia ini kan manusia, kamu jin. Nah kasihan, dia itu kasihan. Dia masih gadis. Dia salah apa-apa. Dia cuman diam. Cuman diam terus dia itu pergi begitu saja. Nah katanya berarti dari Laut Utara ya selamaran. Iya, siluman buaya putih di situ ya, area Dewi Lanjar. Iya. Tapi Masa lihat alam sana nggak Mas? Kalau alam sananya saya nggak melihat. Nggak melihat ya, ketika membaca air putih ini dengan air kursi ini nggak melihat alam mereka gitu ya? Enggak. Dia kan yang datang ke sini. Datang sendiri ya? Dia yang datang ke sini, yang datang sendiri. Mungkin kontak ya. Dia tahu bahwa si ini mau ditolong lah intinya. Tapi Masa sendiri ada efeknya nggak Mas? Nggak ada. Nggak, cuma di istri ya? Ya cuma di istri. Istri ya? Ya cuma istri. Tapi nggak tahu juga sih ya. Istri itu dari efek sana atau enggak. Katanya sih ada keturunan. Itu saya masih ragu sih. Tapi setelah kejadian itu Masa nggak tuh nyamperin ke selamaran? Enggak. Nggak datang ke situ nggak? Enggak datang ke situ.
40 pas? Pas? Berarti ini cukup ya Mas ceritanya Mas ya? Mm-mm. Oke guys, inilah cerita dari Mas Ali ya. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi ini benar-benar cerita apa adanya yang dialami oleh Mas Ali ketika mengobati seorang gadis perawan yang sudah ditumbalkan. Ini masuk akal juga. Ada seorang cowok ya Mas yang dulunya ini kan dia itu mau melamar, mau ajak nikah. Terus ditolak aja sakit hati. Dia mungkin dengan cara jual musuh ya. Dan gadis perawan ini memang sudah ditumbalkan tapi nggak sampai fatal. Cuma gila 8 tahun. Iya. Ketika Mas Ali ini mengobati dengan cara membaca ayat kursi, terus disediakan air putih ya Mas ya. Iya. Ada sosok Din Bagus Kuncung. Dia itu adalah siluman buaya putih dari kerajaan Laut Utara Selamaran di wilayah Dewilanjar. Karena di wilayah Selamaran ini kan tidak cuma satu kerajaan, tapi di situ banyak ya Mas. Ada Nyi Blorong dan juga dari pesugihan Lembut, pesugihan Dedemit. Jadi di situ banyak, nggak ada saut paut dengan pesugihan Dewi Lanjar karena siluman buaya putih ini adalah yang diutus untuk mengambil sukmanya gadis perawan tersebut ya Mas. Iya. Tapi anehnya kok bisa katanya sudah dinikah gitu ya Mas. Iya. Masa ini melihat kepalanya si gadis tersebut gantung di atas atap rumah. Molo itu Mas nempel ya. Iya. Mau. Dia sampai melotot. Memang benar-benar masuk akal ya Mas ya. Iya. Ini berarti ditumbalkan dengan cara jual musuh. Karena si cowok ini kan dendam ya. Oke Mas Ali, kita sudah panjang lebar bercerita ya. Apa yang pelajaran kita petik Mas, dan istrinya Mas ini kan kena dampaknya ya. Saya mau bicara sedikit para pemirsa, umpama ada orang yang mau ditolong, ya harusnya harus berilmu yang sungguh-sungguh dulu lah, Mm-mm. biar nanti nggak efek ke diri sendiri. Iya. Karena jin, siluman itu, setan itu kan bisa dendam Mas ya. Iya, dendam. Bisa dendam dan berumur panjang. Kalau kita sih umurnya pendek. Iya. Kalau kita menang ini ya menang. Hari ini menang, mungkin tahun berikutnya kita nggak tahu. Kan jin itu kan umurnya panjang. Mm-mm. Nanti efeknya ke istri atau ke anak atau ke apa. Ya kalau mau menolong ya saya ingatkan agar ilmunya harus bersungguh-sungguh, Yang mapan. yang mapan, disiplin, Mm-mm. agar bisa menyelamatkan sekeluarga juga. Mm-mm. Kalau nggak bisa ya janganlah, Jangan setengah-setengah ya. jangan setengah-setengah. Oke. Soalnya berbahaya juga. Bahaya ya. Iya berbahaya. Istrinya Mas juga kena gitu. Iya. Ya, itu cukup ya Mas ya. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kanjin Misteri yang akan mengundang narasumber mempunyai banyak pengalaman cerita masa lalu atau cerita mistis. Pokoknya teman-teman yang ingin belajar ilmu spiritual boleh Mas, tapi harus punya guru yang mapan, bersungguh-sungguh mempunyai ilmu yang tepat. Jangan mencari di Google atau tutorial cara ilmu, jangan, karena itu tidak ada gurunya, mungkin bisa jadi fatal. Oke. Banyakin sholawat dan istighfar agar kalian ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sini saya pamit, Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.